Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan Adi Mutakin dengan NIM 230600057, Prodi PGSD angkatan 2023. Tujuan membuat video ini, saya akan membahas materi literasi finansial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan kapita selekta sekolah dasar. Dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sutinah, MPD. Selamat menyaksikan. Literasi finansial merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dikenalkan kepada siswa sejak dini karena menyangkut kemampuan mereka untuk memahami, mengelola, dan menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian literasi finansial. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan literasi finansial. Secara umum, literasi finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan dan mengelola uang secara efektif. Namun dalam konteks sekolah dasar, literasi finansial dikenalkan dengan cara yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan anak. Anak-anak diajarkan mengenali apa itu uang, apa fungsinya, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, serta bagaimana menabung uang dari hasil jajan atau pemberian orang tua. Menurut OJK, literasi finansial mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk membuat keputusan keuangan. Sedangkan menurut UNESCO, menganggap literasi finansial sebagai bagian dari kompetensi abad 21 yang membantu anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya, literasi finansial bagi siswa sekolah dasar bertujuan untuk membentuk kebiasaan mengelola uang dengan bijak sejak dini. Mengapa literasi finansial penting bagi anak sekolah dasar? Pertama, untuk mencegah perilaku konsumtif sejak kecil. Saat ini anak-anak mudah sekali tergoda jajanan, mainan baru, dan pengaruh iklan. Dengan literasi finansial, mereka belajar mengendalikan diri dan memahami prioritas. Kedua, literasi finansial melatih tanggung jawab dan disiplin. Misalnya, ketika siswa diberi uang jajan dan harus menggunakannya secara bijak. Ketiga, anak jadi mengerti bahwa uang memiliki nilai dan tidak datang begitu saja, melainkan hasil usaha orang tua. Keempat, literasi finansial membantu menyiapkan anak untuk memiliki kebiasaan keuangan yang sehat di masa depan, seperti menabung, mencatat pengeluaran, dan membuat pilihan yang tepat. Dan yang terakhir, literasi finansial di sekolah dasar juga melindungi anak dari pengaruh budaya konsumtif, terutama pada era digital yang penuh iklan, permainan online, makanan cepat saji, dan tren viral. Komponen literasi finansial untuk siswa sekolah dasar. Ada beberapa komponen utama literasi finansial yang perlu dikenalkan kepada siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah mengenal uang, yaitu memahami jenis uang, fungsi uang sebagai alat tukar, serta nilai uang. Yang kedua adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Hal ini penting karena anak sering sulit menentukan mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya sekedar keinginan. Yang ketiga adalah menabung, baik menggunakan celengan, buku tabungan sekolah, ataupun program koperasi siswa. Anak perlu memahami tujuan menabung dan manfaatnya. Komponen keempat adalah membuat anggaran sederhana, seperti menentukan berapa uang jajan yang boleh dibelanjakan dan berapa yang harus ditabung. Yang terakhir, kejujuran dalam mengelola uang, misalnya mengembalikan sisa uang jajan kepada orang tua atau menggunakan uang sesuai amanah. Semua komponen ini dirancang agar anak terbiasa bertanggung jawab terhadap uang sejak kecil. Tantangan literasi finansial di sekolah dasar. Walaupun literasi finansial penting, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya di tingkat sekolah dasar. Pertama, banyak siswa masih sulit membedakan kebutuhan dan keinginan, sehingga cenderung membeli sesuatu karena tren atau ajakan teman. Kedua, budaya konsumtif pada anak saat ini cukup tinggi, terutama karena pengaruh sekolah, lingkungan rumah, hingga media sosial. Ketiga, banyak orang tua yang belum membiasakan edukasi keuangan, sehingga anak tidak terbiasa mengatur uang.
Keempat, kebiasaan menabung di kalangan anak masih rendah karena anak lebih sering menghabiskan uang jajan setiap hari. Kelima, anak hanya mudah terpengaruh iklan makanan dan mainan yang membuat mereka ingin membeli banyak hal tanpa pertimbangan. Inilah alasan mengapa literasi finansial harus benar-benar diperkuat di sekolah. Literasi finansial dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mendukung pendidikan literasi finansial di sekolah dasar melalui berbagai komponen penting. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, terutama di dua dimensi. Yang pertama, mandiri, yaitu kemampuan mengatur kebutuhan diri sendiri termasuk pengelolaan uang. Yang kedua, bernalar kritis, yaitu kemampuan membuat keputusan penggunaan uang secara tepat. Yang kedua adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5, proyek seperti tema kewirausahaan memungkinkan siswa belajar membuat produk sederhana, menentukan harga, menghitung modal, dan memahami keuntungan. Yang ketiga, literasi finansial diintegrasikan melalui berbagai mata pelajaran, misalnya matematika tentang uang dan operasi hitung, IPS, kebutuhan barang dan jasa, bahasa Indonesia, membaca teks pembiasaan menabung, PPKN, nilai kejujuran dan tanggung jawab penggunaan uang, PJOK dan SBDP, proyek jual beli karya siswa atau market day. Integrasi ini membuat siswa belajar literasi finansial secara alami melalui aktivitas pembelajaran. Penerapan konkret di kelas sekolah dasar. Guru dapat menerapkan literasi finansial melalui kegiatan yang sederhana dan menyenangkan. Contohnya, membuat program pojok menabung di mana siswa menyimpan uang mereka setiap hari. Kemudian ada kegiatan jurnal uang jajan, di mana siswa mencatat berupa uang yang mereka pakai dan berapa yang mereka simpan. Kegiatan simulasi jual beli seperti pasar mini atau market day juga sangat efektif melatih siswa memahami nilai, uang, dan transaksi. Guru juga bisa menggunakan gambar kebutuhan dan keinginan untuk membantu siswa menganalisis mana yang lebih penting. Selain itu, siswa dapat belajar membuat anggaran sederhana, misalnya untuk membeli alat tulis atau menabung untuk membeli barang tertentu. Untuk proyek P5, siswa bisa membuat produk sederhana lalu menghitung modal, harga, dan keuntungan. Ini sangat efektif untuk mengenalkan konsep dasar ekonomi pada anak. Kesimpulan materi kali ini yaitu literasi finansial adalah kemampuan dasar yang sangat bermanfaat bagi siswa sekolah dasar. Mengenalkan literasi finansial sejak dini membantu anak menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan yang bijak dalam menggunakan uang. Kurikulum Merdeka mendukungnya melalui integrasi mata pelajaran dan proyek P5. Dengan pembiasaan yang tepat, sekolah bisa membentuk generasi muda yang memiliki kebiasaan keuangan yang sehat dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.